kita, perilaku kita, nilai ada orang yang mau diangkat menjadi lebih terhormat. Makanya jangan terus, wah ini etika ini menyusahkan, tidak, ya. Karena ini si karyawan itu lebih terhormat, makanya pasal etika. RML Talks. Let's get talks. Mari belajar. Oke Pak, itu ya terkait etika yang harus dimiliki oleh karyawan di suatu perusahaan Pak ya. Gitu. Berarti kan itu ada kaitannya juga dengan etos ya Pak ya, etos kerja nih ya. Itu hubungannya apa Pak? Kira-kira Pak? Jadi gini Bang, etika itu membuat situasi kerja itu nyaman, ya. Contoh, menghindarkan kebisingan, ya, itu satu etika. Maksudnya apa Pak? Ya, jadi kalau ada yang kerja kalau bising, itu juga ya. Maksudnya kerja ini bisingnya apa ya Pak? Ya bising misalnya mobil, motor, itu kan, knalpot. Banyak sekarang anak muda knalpot itu besar, itu mempengaruhi orang kerja. Kemudian kondisi lingkungan itu tadi, etika juga membuat kondusif itu kan tadi saya katakan, lingkungan yang kondusif itu sebenarnya etika juga. Artinya apa? Memberikan kenyamanan terhadap karyawan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tepat waktu, kedisiplinan ya. Misalnya kalau di kita makan itu, etikanya makan itu, Bapak dan Ibu, etikanya orang makan jangan sampai bekerja, itu etika. Jadi kalau makan sambil bekerja, akhirnya mana yang makan, mana yang kerja, agak repot. Nah, ini mungkin HRD sebenarnya akan menegur kayak itu, tapi kalau kita negur kan gak enak ya. Tapi sebenarnya gitu, menurut etika itu membagi diri manusia itu hanya dua saja, ya tidak, ya kerja, makan. Kalau didobel nggak pas itu. Jadi kalau makan di situ ya HRD sebenarnya yang kita kembangkan ya, itu selalu mengawasi ini etika. Pertama makan ya, kedua bisa kerja ya, kemudian kedisiplinan juga diperhatikan. Kedisiplinan diperhatikan. Artinya apa? Kalau kita kedisiplinan itu ini ya, penyelesaian pekerjaan juga termasuk disiplin ya, bukan disiplin data untuk seperti itu kan. Kedisiplinan ini Pak Denny ya, misalnya deadline-nya Pak Denny ini Februari, ya harus tepat Februari. Etika kerja ya. Kemudian Bapak Denny yang ini Pak Denny masalah pekerjaan ini ya. Pekerjaan itu etika kita itu kesepakatan Mbak ya. Jadi kesepakatan yang disepakati oleh karyawan itu harus diselesaikan pada hari. Etika kita begitu ya. Etika kerja kita begitu. Dan banyak lagi etika itu ya. Nah, etika itu lebih luas. Kalau menukik pada perorangan itu sudah kode etik ya. Jadi kode etik. Jadi pada perorangan kode etik. Kode etik itu kesepakatan yang diikuti oleh karyawan perusahaan itu ya. Semua nanti kepada, kalau etika yang bagus, kalau itu dipakai terus menerus ya,
yang bagus dipakai terus menerus nanti akan menjadi etos kerja, gitu Pak. Jadi orang yang punya etos kerja itu berangkatnya dari etika, tapi etika yang positif ya. Lama-lama dia akan menjadi etos kerja ya. Kalau dia disiplin kan dari etika yang baik, lama-lama ya begitu ya. Makanya kalau udah punya etos kerja luar biasa ya, karena etos kerja itu dia akan menyatu di dalam kehidupan kita ya. Jadi kita udah etos kerja baik. Begitu lihat Pak Denny yang etos kerjanya sudah baik ya, maka oh itu ya yang disiplin, nah gitu Pak ya, itu gitu etos kerja. Mudah-mudahan memang kita mau ke etos kerja kita ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas penyampaian materinya ya. Oke, next materi berikutnya Pak. Ini ada dari tim kru ya. Buat teman-teman yang lagi nonton juga, ini terkait dengan strategi ya. Strategi untuk motivasi kerja di kala pandemi ini Pak ya. Kita kan masih aja ini apa ya, terjerat di kondisi yang pandemi nih. Nah ini mungkin ada apa yang mau Bapak berikan ya informasinya pada teman-teman yang lagi nonton. Apa ini Pak? Untuk ini ya apa, pandemi ya, Dalam kondisi pandemi nih Pak. pandemi ya, digital memang Bapak dan seorang Pak Denny ya, ini di perusahaan kita saja, di perusahaan kita luar biasa sebenarnya ya. Di perusahaan kita semua metode dipakai. Ini saya salut juga ini Mbak. Nah masa pandemi, masa ini dunia ya Pak ya, di mana-mana lebih banyak di rumahnya Pak. Dia melakukan teknologi bekerja. Sekarang kan sudah semua teknologi semua. Tapi di kita ya, alhamdulillah malah lebih banyak di kantor. Ya. Ini motivasi luar biasa dari pimpinan kita ya. Karena apa? Karena pekerjaan kita itu membutuhkan suatu tatap muka. Tidak Pak. Kalau di pemerintahan sepi Pak, kita rame gitu ya. Di masa pandemi, selain dia menggunakan metode komunikasi ya, IT ya. Pertama itu bisa saja dengan Zoom. Zoom itu salah satu metode di dalam kita berkomunikasi. Ya. Kalau di pemerintahan, karena saya kan juga dipanggil di pemerintah, itu semua pakai Zoom, Pak. Zoom. Jadi mengurangi tatap muka kayak di tempat kita. Di tempat kita lebih banyak tatap muka daripada Zoom. Jadi agak beda. Makanya kalau teori buku, oh ini harus dengan metode Zoom, tapi tidak, alhamdulillah kita selalu bertemu dan sebagainya. Dan yang penting bagi HRD adalah mengecek. Kalau sekarang ngecek prokes ya. Jadi saya selalu menyadarikan, ingat 5M ya. Sekarang 5M aja, itu perlu masker ya. 5M apa ya? Masker dengan air mengalir ya, memakai masker, menjaga jarak ya, menjauhi kerumunan. Terus apa yang kelima? Yang kelima itu kemana-mana harus dibatasi ya, mobilitas ya. Jadi kita sudah 5M ya. 5M selalu saya tekan. Bukan nggak bosen, bukan. Karena HRD memang memelihara resources tadi ya, itu HRD punya. Jadi HRD itu sebenarnya Pak, dia itu selalu memikirkan kesehatan dari sumber daya manusia. HRD yang benar ya itu ya. Artinya begini, bukan nggak tidur mikirin HRD, bukan. Artinya program-programnya
itu selalu dikontrol terus ya. Jadi HRD itu mengontrol. Kalau peneguran itu selalu dilakukan. Jadi jangan itu orang tua tuh kan, itu kan karena memang tugas HRD ya. Kalau tidak pakai masker, tolong pakai masker. Untuk apa? Untuk Anda dan sekitarnya, untuk menciptakan kondisi tadi, kondisi sistem yang memang dibangun di RML tadi, ya itu sangat penting. Nah, itu mungkin dari Terima kasih Pak Padmo untuk jawaban dari materi tadi ya. Lalu berikutnya Pak, ini ada materi terkait tips jitu ini Pak ya. Tips jitu untuk menjadi HRD profesional ya, profesionalis HRD Pak ya. Dan teman-teman yang lagi nonton juga menunggu nih materi ini. Tips jitunya apa ini dari Pak Sunaryono Padmo, silakan Pak. Iya, jadi profesi ya, jadi pengalaman di dalam HRD ya, yang selama saya 4 tahun itu Pak ya, tadinya memang saya hanya berbekal kepada, dulu saya itu manajer pabrik Pak. Sebenarnya saya itu manajer pabrik dulu. Manajer pabrik itu dulu belum tahu ini HRD apa, karena HRD muncul kan baru-baru saja ya. Jadi kalau sebagai manajer Bapak dan Ibu, sekarang saya pakai ini. Nah, di dalam manajer suatu pabrik itu biasanya dia memakai lebih ke manajemen produksi, karena dia orang teknis ya, manajemen produksi. Nah sekarang kita pakai, kalau kita sekarang HRD di dalam sumber daya manusia, jadi agak-agak berbeda ya kan. Kalau di dalam produksi itu yang penting target ya, target sekian ton kita kejar. Metodenya bagaimana manajer gitu ya, mau lembur dan sebagainya. Nah sekarang agak berbeda, karena yang dihadapi sekarang ada resources tadi ya. Resources adalah suatu individu yang berbeda-beda kita ya, jadi begitu Pak. Makanya sebagai yang tadi itu apa yang perlu diketahui, pertama itu kita memang harus tahu per individu ya. Jadi karena apa, tahu nih di sana ada berapa orang, dia punya budaya yang berbeda, itu perlu. Apalagi agama, keyakinan berbeda, itu harus kita tahu ya. Di RML itu memang sekarang berkembang Pak ya, orangnya juga macam-macam ya, ada orang Jawa, orang Sunda ya, Batak juga ada, kemudian mana lagi tuh, Batak, terus Padang ada ya, masih tahu ya, ada Padang. Makanya HRD itu dia bisa sembarangan Pak. Dia harus tahu, pertama adalah komunikasi publik. Jadi ada lagi nih komunikasi publik tadi komunikasi HR ya tadi ya, itu HR human research, tapi sekarang komunikasi publik Pak. Jadi sebagai HR itu kalau bisa dia selain berijazah dia juga belajar. Jadi sebenarnya kita kesempatan belajar banyak komunikasi publik. Jadi ingin lihat nih, ini harus tahu Pak, makanya ini agamanya apa nih ya kan. Oh ini agamanya non muslim, ini muslim, ini begitu. Makanya kita ajak, ayo sholat nih, karena penting sholat Pak ya. Nah tapi jangan yang non Islam deh, ayo sholat gitu kan, repot. Nah kalau kita nggak tahu, nggak ada repot ya. Sholat Pak, saya terpaksa sholat kok gitu kan, itu HRD lah ya. Kemudian juga tadi komunikasi oke ya. Terus ini di HRD itu ada istilah multitask itu perlu. Jadi HRD itu Bapak kalau mau belajar itu harus mengetahui tugas pokok mereka. Itulah makanya
tugas pokok Pak Demi apa, tugas pokok yang lainnya apa, itu harus tahu sebenarnya. Nah, makanya HRD itu selalu dia pergaulan ya selalu masuk. Ya, oke teman-teman, kita lanjutkan lagi materi berikutnya ya. Ini terkait dengan kendala ya. Kendala apa sih yang dihadapi oleh seorang HRD kebanyakan yang bisa dijelaskan oleh Pak Padmo? Kira-kira apa aja nih kendala-kendala yang Ya. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu selama 4 tahun ya saya, atau di luar sebagai, di luar memang pertama itu biasanya rekrutmen. Jadi biasanya perusahaan itu punya kalau istilah sekarang visi misi ya, jadi punya tujuan, punya goal ya. Nah, rekrutmen itu biasanya disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan. Nah, ini repot karena memang universitas kita tidak membentuk kepada spesialisasi, tidak, dia lebih cenderung kepada umum, sehingga kalau dia masuk ke perusahaan mau tidak mau ada HRD menciptakan suatu penambahan keterampilan, itu sudah biasa itu. Tetapi kalau suatu perusahaan yang bergeraknya cepat agak kewalahan, dan SDM-nya memang, sehingga SDM di perusahaan-perusahaan yang maju diambillah orang-orang yang punya pengalaman. Kalau itu begitu, tidak sembarang orang akhirnya mbak dia akan di tempat kalah sama perusahaan lain, sudah meroketnya sekarang begitu. Makanya di sini HRD kalau misalnya bisa diajak ngomong HRD itu perlu ya. Itu kemudian Bapak dan Ibu di HRD juga itu retensi karyawan itu sama ya. Retensi itu istilahnya keluar masuk karyawan, retensi ya, keluar masuk karyawan. Jadi karyawan yang masuk keluar itu merugikan perusahaan, Pak. Nah, ini HRD itu harus waspada. Makanya Bapak dan Ibu kalau HRD biasanya akan selalu ngontrol terhadap kebutuhan karyawan. Jangan-jangan gajinya terlalu kecil sehingga dia ke tempat yang lain yang lebih besar, sehingga ada kekosongan di sini. Ini ya, itu memang dengan retensi sangat. Makanya sebagai HRD biasa dia menciptakan supaya karyawan itu betah di situ, gitu ya. Kalau misalnya anak muda yang masih potensial, ya monggo saja, silahkan, dia akan berkembang, ya. Tetapi etika tadi, ya, kalau dia mau meninggalkan si perusahaan, ada etika yang perlu disepakati. Nah, ini agak sulit. Kontrak kerja misalnya, kontrak kerja kalau 10 bulan, dia 2 bulan udah keluar, mestinya ada risiko. Tapi di kita tidak ada. Silahkan aja. Kalau HRD enggak, kalau tidak mau, aturannya begitu. Kontrak kerja diteken, ya, risikonya kan dibaca. Misalnya Pak Denny nih, kontrak kerja setahun, tahu kan ada yang lebih baik, baru 3 bulan keluar. Di kita sih dadah keluar. Karena enggak, dia itu harus ada kesepakatan yang etika kesepakatan, ya. Nah, kemudian Bapak Rendu di HRD juga yang kita lihat adalah produktivitas. Ini perlu. Jadi kalau produktivitas itu sudah ke orang, ya, produktivitas itu orang. Jadi orang-orang yang malas, orang-orang kalau di sini HRD mestinya langsung dikeluarkan. Nah, tapi tidak bisa seperti itu. Dikeluarkan nggak bisa, ya. Karena ada tadi itu perjanjian. Ini agak repot. Makanya di HRD kalau dia tidak ada analisis, ya, kebutuhan yang sesuai dengan visi misi perusahaan, agak repot nih.
Artinya apa, nanti dia akan pergi semua. Ya, itu termasuk gaji itu ya yang menentukan memang HRD ya, baik role itu yang benar ya. Yang membayar ya memang bendahara itu malah, tapi ditentukan dan itu selalu dikaji dulu. Kalau tidak terkaji, kita nggak waspada, dia pergi, nah ini repotnya ya. Kalau yang perginya orang yang ditanggakan agak repot, pekerjaannya belum selesai dia pergi. Ya itu ya. Kemudian ya yang dikhawatirkan juga Bapak dan Ibu, tadi itu di dalam organisasi itu tadi itu diskriminasi, Pak. Makanya sebagai HR itu selalu mengawasi jangan sampai terjadi diskriminasi. Artinya perbedaan ya, baik agama, ras dan sebagainya itu dicegah itu. HRD perlu. Nah, makanya HRD kalau bisa dia ngontrol terus itu. Kenapa? Jangan sampai terjadi pertikaian antara karyawan, baik melalui perbedaan-perbedaan ya, bisa saja itu selalu. Tapi ya alhamdulillah selama ini di tempat kita tidak ada ya, alhamdulillah. Makanya kita bersyukur di perusahaan kita itu tidak terjadi hal-hal yang beberapa yang ditakutkan, Mbak. Pertama yaitu diskriminasi, itu paling ditakutkan diskriminasi. Di perusahaan kita bangun tidak terjadi ya. Loh, kenapa? Komunikasi ya. Komunikasi tetap. Kemudian ya Bapak, pelatihan itu mestinya, dan kita sudah melakukan itu perlu ada ya. Ini karena pandemi jadi HRD-nya diam, takut ya. Takut apa? Menyebar ya virus. Ya sekarang kan nggak boleh, Pak. Jadi HRD itu sebenarnya, Pak, seperti saya selalu dia kontrol ke itu tetangga kita. Tetangga kita lihatnya tidak senang ada kerumunan yang begitu. Nah, makanya kita sudahlah nanti aja ya. Makanya sekarang pertama keaktifan juga banyak, alhamdulillah, juga menghindari kerumunan. Dan di sekitar kita nggak mau ya. Bapak coba jalan-jalan ya. Kemudian Bapak ya, nah Bapak ini pembayaran pajak ini yang HRD ada bingung. Itu biasanya kalau alhamdulillah di tempat kita ya itu ada akuntan. Alhamdulillah kita akuntan yang mengurusi pembayaran pajak. Jadi akuntan kita Mbak Fitin bagus tuh. Jadi dia menembus ke Kementerian Keuangan bagaimana sih pembayaran pajak. Jadi HRD-nya juga happy aja karena sudah ditangani secara khusus oleh keuangan ya. Kalau saya pensiun nggak ada pajaknya ya, tapi bapak-bapak itu ada pajaknya dan itu harus dibayar sesuai dengan aturan dari Kementerian Keuangan. Kalau tidak dia akan didenda ya. Kemudian gaji kita ya diusahakan oleh bendahara adalah tepat waktu ya. Jadi yang di pokoknya itu kedisiplinan ya. Jadi perlu karyawan sudah disiplin, penggajian juga harus disiplin. Jangan dibalik, orang udah disiplin penggajian tidak disiplin, jadi kurang ada, kalau bahasanya satu ini balance ya. Jadi berada itu harusnya enggak. Saya memberikan A, saya harus mendapat A, cukup mendapat A plus 1 gitu ya. Jadi plus 1-nya pada kinerja, atau istilah di HRD ada pada penghargaan. Direktur utama kita sudah memikirkan
penghargaan yang pantas bagi karyawan. Jangan khawatir, ya. Tentunya itu berdasarkan pada apa? Kinerja, Pak. Ya. Jadi Pak Doni kinerjanya luar biasa, nanti dia mendapat penghargaan dan wajar, ya. Oke Pak, bisa dibilang sebagai reward lah gitu Pak ya. Betul ya. Ada reward, punishment ya. Itu ya. Oke. Terus ada punishment lagi Pak. Beberapa. Kemudian ini ya, apa terakhir itu mungkin yang terakhir panjang ya. Untuk faktor-faktor ya di dalam supaya tidak terjadi masalah yang timbul, itu adanya perhatian, Pak. Jadi ada perhatian. HRD itu pengalaman kita selalu memperhatikan karyawan, Pak. Artinya apa? Dengan menegur karyawannya aja itu sudah luar biasa. Senang karyawan kalau ditegur ya. Nah, misalnya gimana, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Udah makan belum? Oh iya Pak, ya makan. Gimana? Sudah sholat? Oh, lupa ya sholat Pak, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, itu sebenarnya hal itu dulu Pak. Perlu. Kemudian kalau bisa, itu ada peluang-peluang yang bisa dicapai oleh karyawan. Ya, misalnya peluang untuk dia meningkatkan keterampilan, itu peluang loh ya. Ada misalnya ada permintaan pelatihan ya, pegawai ya, misalnya ada karyawan tapi pegawai yang pas ya, jangan pegawai yang dia bukan di perencanaan. Misalnya ada peluang perencanaan, lebih baik orang perencanaan ya, ada peluang. Kemudian nah, penghargaan itu saya kira Bapak dan Ibu sudah banyak kan ya. Penghargaan itu macam-macam Mbak ya, di kita sudah dikembangkan. Kemarin ada itu apa, penghargaan yang apa itu nonton bersama, itu juga suatu motivasi Pak ya. Nonton bersama Bapak dan Ibu itu adalah suatu motivasi bagi pimpinan ya. Artinya apa Pak? Itu lepas daripada dia tidur di dalam, itu sih bukan masalah ya, tapi ada suatu perhatian Bapak. Memang kalau saya pribadi aja kalau nonton TV juga udah tidur dulu Pak ya, gitu ya. Terus kalau misalnya ada karyawan lebih banyak tidur di dalam, ya biarin ya. Itu mah biasa itu ya. Nah, terus lagi Pak ya, ada lagi Pak ya, kita yang supaya tidak terjadi itu tugas Pak. Jadi tugas ini ya, tugas itu perlu juga Mbak, sehingga si orang itu jangan di situ-situ terus. Ada suatu peningkatan. Maksudnya apa nih Pak tugas? Ya tugas, misalnya Pak Denny dari dulu 5 tahun itu saja. Oh ya. Bila mau tingkatkan dia menjadi pimpinan, ya menjadi pimpinan terus, ya. Misalnya sudah 10 tahun masih jadi surveyor, ya enggak, tingkatkan. Tugasnya apa tidak? Ya tentunya kalau sudah berbeda tugas, tentunya tunjangan-tunjangan pengumuman semua ya, tunjangan juga akan berubah. Itu belum. Kecuali ada karyawan, enggak, saya di sini aja, kenapa nonton sudah nikmat, ya terserah itu ya. Tapi secara HRD dia harus ada peningkatan tugas, baru dia berkembang. Ya, ya manusia itu kan begitu Pak. Manusia yang baik itu ada peningkatan, hari ini besok lebih baik kan begitu ya. Termasuk tugas. Kalau tugas mau 10 tahun gitu memang ya gitu Pak.
Oke, itu dia teman-teman ya, materi terakhir kita terkait dengan kendala dan juga solusinya dari menjadi profesi HRD. Cukup banyak ya yang disampaikan oleh Bapak di materi terakhir tadi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih juga ini untuk Pak Padmo gitu ya. Mungkin sebelum ditutup ada pesan dan harapan Bapak ya pada teman-teman yang lagi menonton konten Mari Belajar kita ini untuk menjadi HRD yang baik kayak gitu ya, yang ideal seperti apa? Nggak ada pesan dan harapan dari Bapak, silahkan sampaikan ya. Jadi sebagai HRD pertama kita selesaikan dulu urusan kita sendiri ya, sehingga kita bisa fokus. Nah, makanya HRD itu harus fokus. Artinya fokus kemana? Fokus ke karyawan-karyawan yang dihadapi. Itu yang satu. Jadi kita harus fokus pada masalah-masalah karyawan, bukan masalah kita. Kalau kita sudah selesai ya. Nah, kedua, Bapak dan Ibu-ibu itu mesti kalau berminat harus belajar komunikasi yang efektif. Komunikasi itu, goal komunikasi Bapak ini kalau baca ini orang meninggalkan adalah hanya satu sebenarnya goalnya ya, kita belajar komunikasi, yaitu mereka mau bekerja sama dengan kita. Jadi HRD itu selalu memulai komunikasi yang dia berusaha supaya bisa bekerja sama. Itu aja. Kalau dia sudah melihat karyawan sudah bisa bekerja sama dengan baik, HRD itu berarti berhasil ya itu ya. Tapi kalau karyawannya berantem dan gagal ya. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu sebagai HRD itu harus berpikiran bahwa hari ini lebih baik dari besok. Apa istilahnya orang Islam tuh, besok lebih baik daripada hari ini. Sebenarnya nggak ada hari besok, itu nggak ada ya. Tapi kita sebagai manusia itu punya harapan ya. Hari itu harus benar. Mudah-mudahan karyawan itu hari ini dia akan lebih baik, besok akan lebih baik daripada hari ini ya. Karyawan itu. Nah, yang ketiga Bapak dan Ibu, ini juga pesan dari Nabi kita adalah penting. Jadi kalau melihat orang itu harus punya lebih tinggi dari kita. Saya selalu begitu, lihat karyawan lebih tinggi dari kita. Itu perlu ya, sehingga kita selalu menghormati ya. Itu pesan dari Nabi itu begitu, menghormati orang yang diajak ngomong, orang yang dia bicara, orang lain itu dihargai. HRD itu perlu, sehingga akan tercipta yang terakhir ya, suatu situasi kerja yang kondusif ya. Saya kira begitu Bapak dan Ibu, karena memang ilmu itu sangat luas ya. Jadi begitu. Oke, terima kasih Pak Sutaryono Padmo ya atas pesan dan juga harapannya ya terkait dengan profesi HRD ini. Semoga teman-teman semua yang lagi nonton konten Mari Belajar juga tercerahkan seperti itu ya Pak ya. Kayak gitu, sangat banyak ilmu yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih juga yang udah stay tune terus di channel kita di RML Talks ya, di konten Mari Belajar, dan juga tonton konten kita lainnya dengan cara subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian jika menurut kalian acara seperti ini bermanfaat kayak gitu. Oke, sebelumnya saya ada sedikit bingkisan dulu nih. Ya, ini bagus ini.
dari tim kreatif ya Pak ya. Kayak gitu. Alhamdulillah. Mungkin bisa diterima Pak. Nah, terima kasih Pak Doni ya. Iya, Terima kasih Pak. Di dalamnya ada kaos dan juga ini Pak masker. Alhamdulillah. Dan juga teman-teman semua yang bisa diperlihatkan juga Pak ke teman-teman. Oke, kayak gitu. Juga teman-teman semua mengingatkan juga ini Rano Talks juga kita menyediakan merchandise yang bisa dibeli kayak gitu ya. Buat teman-teman yang tertarik dengan merchandise dari Real Media Lab, nanti mungkin bisa saya tempatkan di link di bawah ini kayak gitu. Oke, sekian mungkin dari saya dari konten Mari Belajar, dan juga Pak Sunaryono Padmo atas waktu dan kesempatannya berbagi ilmu ya dengan teman-teman semua. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Gitu. Dan juga Indonesia cepat pulih Pak ya, kayak gitu dari segala bencananya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu sekian dari saya dan juga Pak Padmo. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.